Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali berjumpa dalam Sudut Pandang. 60 menit ke depan kami akan membersamai Anda, di mana Anda dapat menyaksikan kami melalui siaran langsung kami dari studio TVRI, dan juga Anda dapat menyaksikan kami melalui kanal digital kami, kanal YouTube kami, dan live Instagram kami di TVRI_Lampung. Dan seperti biasa, 60 menit kami akan membahas tema yang tentunya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kami. Nantinya juga kami akan memberikan kesempatan untuk Anda untuk dapat bergabung bersama kami di 07217624 ataupun di 07217624. Dan berkaitan dengan tema kita hari ini, tentunya dengan seiring perkembangan zaman, model penerapan hukum yang terus berkembang, termasuk salah satunya kita kenal adalah restoratif justice. Namun demikian, di kalangan masyarakat umum, apakah ini juga sudah populer dan apakah masyarakat sudah mengetahui mengenai hal tersebut? Kita akan bersama membahas lebih jauh lagi bersama narasumber yang telah hadir di studio kami. Akan saya perkenalkan, yang pertama beliau adalah Kajari Bandar Lampung, Bapak Helmi SH.MH. Selamat siang, Tabi Pun. Selamat siang, Tabi Pun, Mbak Isura. Terima kasih telah berkenan hadir di studio kami, Pak Kajari. Selanjutnya juga akan saya perkenalkan, beliau merupakan pengamat hukum, Bapak Dr. Agus M. Septiana SIP.MH. Selamat siang, Tabi Pun. Tabi Pun, selamat siang, Mbak Azura. Baik, terima kasih telah berkenan hadir di studio kami. Pemirsa di 0721762419 ataupun di 0811722127, Anda silakan dapat memberikan pertanyaan Anda, opini Anda mengenai tema kita hari ini, mekanisme penerapan restorasi justice. Silakan di 0721762419. Baiklah, kita akan lebih jauh lagi mengenai tema kita hari ini, bagaimana mengenai penerapan mekanisme dari restorasi justice ini sendiri. Kita ke Pak Kajari. Pak Kajari, mengenai seperti Isura sampaikan di awal tadi bahwa sebenarnya seiring perkembangan zaman juga tentunya dengan penerapan metode hukum yang ada di Indonesia, yang juga tidak terkecuali yang ada di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung seperti ini, restoratif justice. Kemudian seperti itu, namun kita juga ingin memberikan edukasi, informasi yang lebih luas lagi kepada masyarakat agar lebih mengetahui mengenai hukum, melek hukum nih seperti itu ya. Sebenarnya Pak Kajari, apa sebenarnya restoratif justice sendiri? Silakan dibuka masker ya Pak. Izin buka masker Mbak Isura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun, selamat sore juga para pemirsa TVRI di wilayah Lampung. Jadi gini Mbak Isura, perlu saya jelaskan bahwa kita latar belakangnya dulu ini. Kenapa ini ada restoratif justice dan apa sih restoratif justice itu? Dulu mungkin kita masih ingat kali ya, ada kasus-kasus nenek Minah yang curi kakao, 3, kemudian dihukum sampai 1 bulan sekian. Kemudian ada banyak-banyak kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil yang diproses, kemudian memang harus kita proses di pengadilan, itu dulu. Nah, karena memang asasnya itu adalah kepastian hukum, kepastian hukum. Namun seiring perkembangan zaman, kita khususnya kejaksaan, pimpinan kejaksaan dalam hal Jaksa Agung, memulai paradigma baru bahwa hukum itu tidak harus ada kepastian hukum, tapi harus ada keadilan dan kemanfaatan. Itu tujuan hukum sebetulnya. Nah, dari dasar itulah kita mencoba, karena memang ada kewenangan kita sebagai domisilutus, di mana Jaksa Agung itu adalah penuntut umum tertinggi. Dalam pasal 140 KUHP itu dijelaskan bahwa penuntut umum itu dapat menghentikan penuntutan. Alasannya mungkin tidak cukup bukti satu, atau dihentikan demi hukum. Nah, demi hukum ini ya, demi hukum itu antara lain misalnya telah meninggal dunia, kemudian daluarsa, nebis in idem, dan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah, poin di penyelesaian perkara di luar pengadilan inilah yang kita sebut restoratif justice itu. Nah, kemudian apa sih sebetulnya restoratif justice itu? Adalah penyelesaian perkara yang melibatkan sebetulnya para pelaku tindak pidana, kemudian korban tindak pidana, melibatkan juga keluarga dari pelaku dan keluarga korban. Bahkan kita coba melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Nah, itulah seperti itu, Mbak. Oke, baiklah. Jadi
Melihat kondisi ada latar belakang awal mulanya mengenai adanya restoratif justice ini sendiri seperti itu. Pada poin yang benar-benar kita garis bawahi mengenai adanya keadilan dan kemanfaatan seperti itu. Kita ke Pak Agus. Pak Agus, jika kita melihat mengenai penerapan hukum yang ada di Indonesia juga kita lihat secara global seperti itu, seperti apa hingga saat ini mengenai penerapan hukum kita di Indonesia? Iya, terima kasih pemirsa TVRI Lampung. Terkait dengan restoratif justice di Indonesia, itu kan sebetulnya berkembang dari kritik pada penerapan hukum pidana sebetulnya. Jadi kritik terhadap penerapan hukum pidana ini pertama kali oleh Albert Elgras sebetulnya di tahun 82 dan sebetulnya pemikiran tentang restoratif justice ini muncul pada tahun 77. Nah, sementara ini di Indonesia baru diterapkan pada sistem pemidanaan atau pidana anak sebetulnya, di mana yang meribatkan korbannya anak atau pelakunya anak atau korban dan pelakunya sama-sama anak, di mana kepentingan anak itu yang kita lindungi sebetulnya. Restoratif justice itu sebetulnya dalam makna sederhana bisa kita artikan sebagai pemulihan keadilan. Ya, restoratif justice adalah pemulihan keadilan. Ini diawali dari kritik dari asas legalitas hukum kita atau legisme, ya, asas legisme yang diterapkan dalam ranah hukum Eropa kontinental termasuk di Indonesia, di mana seseorang itu dinyatakan melanggar hukum atau seseorang itu dinyatakan sebagai bersalah gitu ketika dia melanggar pasal, melanggar aturan. Jadi law in the books gitu. Jadi melanggar apa yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Sementara tujuan hukum itu bukan hanya kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan hukum dan keadilan. Nah, Gustav Radbruch menyatakan kalau misalnya di antara ketiganya ini bertentangan gitu, kita harus melihat sebagai tujuan keadilan inilah yang harus diutamakan. Kepastian hukum boleh kita ambil solusinya melalui restoratif justice tadi itu. Nah, itulah mengapa tadi Pak Kajari sudah memberikan contoh di awal-awal. Misalnya ketika nenek Minah itu atau Mbok Minah itu mencuri kakao 3 buah karena terhimpit permasalahan ekonomi. Nah, oleh jaksa penuntut umum pada saat itu dituntut 6 bulan kurungan, tapi kemudian oleh hakim dikasih putusan percobaan 2,5 bulan, kemudian percobaannya 6 bulan. Nah, Mbok Minah ini karena sulitnya perekonomian dia gitu, oleh jaksa itu justru diongkosi dari rumahnya datang ke pengadilan, dari rumahnya datang ke kejaksaan gitu pada saat proses penuntutan itu. Dan ini merupakan sebuah sukses story sebetulnya dari kejaksaan di mana bisa menerapkan restoratif justice itu. Jadi yang terpenting itu sebenarnya bukan pemidanaan, karena pemidanaan kurungan sebagai ultimum remedium itu sebetulnya sudah ditinggalkan sudah agak lama sebetulnya. Itu hanya untuk pada kasus-kasus berat saja yang ancamannya di atas 5 tahun. Di Eropa Timur bahkan restoratif justice ini membuat penjara itu jadi kosong, yang kemudian merelokasi penjara itu menjadi mall, kemudian menjadi tempat hiburan dan sebagainya, jadi tempat pertunjukan. Kenapa? Karena sudah menekankan bukan lagi pada kurungan, tapi sudah pada pidana denda gitu. Contoh misalnya Mbak, kalau kita bayangkan saja, pernah dirilis oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kalau misalnya seluruh penjara yang ada di Indonesia itu, kita membiayai makannya saja itu, sekali makan misalnya 10.000, 3 kali makan 30.000, itu perlu sekitar 7 triliun hanya untuk membiayai narapidana. Itu belum tahanan, baru napinya saja itu, belum tahanan. Tahanannya sekitar 30-40 ribu Pak di Indonesia itu. Nah itu, jadi restoratif justice itu sebuah jalan keluar sebetulnya ketika kita melihat
ternyata dalam sociological jurisprudence gitu melihat yang terpenting itu adalah sense of social justice, bukan hanya certainty of the justice gitu, bukan the certainty of the law, tapi juga rasa keadilan masyarakat. Nah itu yang penting. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita ke Pak Kajari kembali. Sebenarnya jika kita lihat di Indonesia ini penerapan restoratif justice ini sejak kapan Pak Kajari? Baik Mbak Isura, jadi gini, saya lanjutkan yang tadi itu dengan seperti yang dijelaskan oleh Pak Dr. Agus tadi, kemudian latar belakangnya kan udah kita sama-sama ketahui tadi itu bahwa tujuan hukum kita akan mencapai tujuan hukum ini ketika memang tujuan hukum yang tadi itu ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan yang lebih penting itu tercapai. Kalau kemarin-kemarin itu kita hanya law on the book, katanya kemudian hanya berdasarkan keadilan, masih mengenyampingkan kemanfaatan, maka sejak pemikiran daripada kejaksaan itu, khususnya Pak Jaksa Agung, pada tahun 2020 dengan peraturan kejaksaan itu keluarlah peraturan kejaksaan nomor 15 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Di dalam aturan itu diatur apa saja sih yang bisa diselesaikan atau dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, ya kan? Pasal-pasal apa aja, di situ ada kriterianya. Kemudian syarat-syaratnya apa aja, mekanismenya juga diatur di situ. Jadi kita ya sebetulnya kalau penerapan restoratif justice seperti yang tadi itu intinya kan begini, bagaimana ketika peristiwa pidana itu pihak-pihak ini kembali kepada pemulihan keadaan semula. Apa itu pemulihan keadaan semula? Itu misalnya bila terjadi kerugian sudah diganti rugi. Kalau misalnya timbul kerusakan sudah diperbaiki kerusakannya. Nah itu hal-hal seperti itu telah terjadi perdamaian. Jadi di dalam peraturan kejaksaan itu sejak tahun 2020 itu kita sudah menerapkan restoratif justice. Mekanismenya tetap ini proses penyidikan, kemudian kita lengkapi berkas perkara, kita koordinasi dengan penyidik, kemudian sudah lengkap pada tahap kedua itu kita sudah mulai melakukan ada waktu 14 hari kita di sana memberikan ruang bagi mereka yang berperkara ini antara korban dengan pelaku untuk memulihkan keadaan semula. Kita kumpulkan, kita sebagai fasilitator di situ kalau terjadi perdamaian misalnya, kemudian keadaan semulanya kembali pulih, seperti yang dibilang oleh Pak Dr. Agus bahwa ini lebih banyak maslahatnya daripada mudaratnya ketika kasus ini dihentikan. Namun perlu diingat di sini kita saat ini di kejaksaan itu ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan restoratif justice. Nah, sesuai dengan peraturan kejaksaan itu misalnya syaratnya si pelaku belum pernah melakukan tindak pidana, jadi bukan residivis. Kemudian ancaman hukumannya 5 tahun, tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian ada lagi syaratnya misalnya nilai kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000 misalnya. Tetapi ada perluasan sekarang seiring dengan perkembangan ini karena memang begini Mbak, restoratif justice ini mempunyai dampak yang luar biasa. Artinya mendapat tanggapan yang sangat positif bagi masyarakat mencari keadilan, sehingga kita memperluas misalnya nilai kerugiannya berapa, tidak harus 2.500.000. Nah mekanismenya sebetulnya begini, jaksa peneliti itu melakukan penelitian berkas perkara, nah ini memenuhi syarat ini dia mengajukan secara berjenjang, dan ketika katakanlah kami sebagai kepala kejaksaan negeri di kepala satuan kerja itu memutuskan bahwa ini kita akan ajukan restoratif justice. Nah, kita ajukan permohonan kita ini karena kewenangan untuk menghentikan penuntutan itu kan kewenangan penuntut umum tertinggi, dalam hal ini Jaksa Agung. Secara fungsional, Jaksa Agung juga sudah mendelegasikan kewenangan itu kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Jadi, ketika di sini sudah ada perdamaian, atau perdamaian tanpa syarat atau perdamaian dengan syarat-syarat tertentu, kita ajukan melalui Kejaksaan Tinggi. Oleh Kejaksaan Tinggi kemudian diajukan lagi ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum diadakan ini Mbak expose. Karena memang sekarang zaman online, jadi secara online tiap hari itu di Jampidum itu ada banyak kasus di seluruh Indonesia yang melakukan expose. Nah, keputusan akhir itu keputusan expose itu, oh ini disetujui, ini tidak disetujui. Ada yang tidak disetujui, ada. Nah, dari dasar itu ya, mereka yang sudah damai, sudah artinya pulih keadaan semula ini nunggu penetapan keputusan penghentiannya dari Jaksa Agung, dalam hal ini dari Jampidum. Baru kita serahkan ke yang bersangkutan. Gitu. Berarti Pak Kajari bahwa tidak semua tindak pidana ini bisa diselesaikan dengan restoratif justice seperti itu. Kalau dalam aturan, dalam peraturan kejaksaan 15 itu tindak-tindak pidana yang tidak boleh itu misalnya tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap penghinaan kepala negara atau presiden, wakil presiden misalnya. Kemudian tindak pidana narkotika juga, tindak pidana terorisme itu tidak boleh kita ajukan atau tidak boleh kita selesaikan secara restoratif justice gitu. Ada juga yang artinya yang memenuhi kriteria itu tetapi tidak disetujui, misalnya contoh kami di Bandar Lampung, Kejari Bandar Lampung, misalnya ada pencurian kotak amal masjid, Mbak. Yang dicuri cuma 600.000 dan pasal yang dikenakan kepada dia itu 362. Ya, artinya sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Cuman ada pertimbangan subjektif oleh pimpinan sehingga itu tidak disetujui misalnya. Seperti itu. Jadi ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Tidak disetujui, baik seperti itu. Baik, kita ke Pak Dr. Agus kembali, Pak. Jika kita lihat sejauh mana mengenai efektivitas penerapan justice restoratif justice ini, tentunya konteksnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Ya, sementara ini kan memang belum diakomodasi dalam revisi undang-undang pidana kita gitu. Jadi dalam KUHP kita itu sementara ini itu tidak ada sebetulnya. Tetapi di dalam hukum itu kan ada dikenal dengan rechtelijke pardon namanya. Jadi ada unsur pemaafan dari hakim gitu. Nah, ini juga bisa dikembangkan sebetulnya. Karena kalau misalnya belum diterapkan, belum dimasukkan secara formal ke dalam hukum positif kita, dalam kitab undang-undang hukum pidana, memang agak sulit. Tetapi betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kajari, bahwa khusus untuk tindak-tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana dengan kriteria berat, misalnya yang diancam hukuman 5 tahun ke atas, semestinya memang tidak perlu diselesaikan dengan restoratif justice. Tapi yang di bawah itu misalnya seperti taruhlah misalnya ada problem di jalan, misalnya ada serempetan antara motor sama mobil misalnya tanpa ada kesengajaan, motor jatuh misalnya, kemudian luka-luka lah yang motor itu, yang bawa mobil kan bisa melakukan, atau penegak hukum itu bisa melakukan restoratif justice dengan mempertemukan kedua belah pihak, antara korban dan pelaku misalnya. Kemudian setelah dipertemukan, dibuatlah sebuah kesepakatan. Ada unsur permohonan maaf misalnya, kemudian menanggung semua biaya, dan mungkin juga kalau misalnya parah misalnya, menyebabkan sang korban itu cacat tetap sehingga dia tidak bisa bekerja misalnya, maka ditanggung kehidupannya oleh pelaku misalnya, termasuk juga biaya sekolah anaknya misalnya. Kalau itu bisa dilakukan, sebetulnya kita tidak perlu melakukan pemindanaan penjara atau kurungan gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi jangan juga dikenakan pada kasus-kasus yang dengan kriteria berat, seperti misalnya perkosaan misalnya, atau penganiayaan misalnya, yang ancamannya itu di atas 5 tahun. Karena kalau misalnya kasus perkosaan misalnya, itu kan yang menjadi concern para penegak hukum itu kan pada penegakan hukumnya,
pada pembalasannya yang seberat-beratnya kepada pelaku. Jadi retributive justice yang berlaku itu. Nah, retributive justice itu adalah bagaimana pelaku ini dihukum seberat-beratnya begitu. Tetapi kita lupa bahwasanya korban pun itu membutuhkan perhatian setelah ketika dia membutuhkan pengobatan, ketika dia membutuhkan pemulihan mentalnya melalui psikiatri misalnya atau psikolog misalnya, itu kan perlu biaya. Siapa yang harus menanggungnya? Negara kan tidak punya skema untuk membiayai korban. Nah, yang harus membiayai siapa? Itu hakim boleh melakukan bahkan menemukan hukumnya sendiri seperti penemuan hukum lah begitu, dengan menambah kepada pelaku untuk membiayai proses-proses recovery tadi itu. Nah, jadi saya pikir batasannya harus di situ. Pada apakah yang dilakukan pelaku ini termasuk pada tindakan atau pidana yang berat gitu dengan ancaman di atas 5 tahun atau di bawahnya itu. Supaya juga lebih efektif. Hukum itu bisa diterapkan lebih ringan, biayanya lebih murah dan lebih cepat gitu. Kalau misalnya terjadi kesepakatan antara para pihak, baik di korban, pelaku dan keluarganya bertemu, kemudian terjadi unsur pemaafan. Saya rasa walaupun tetap dilanjutkan prosesnya oleh penegak hukum begitu, karena tadi penghentian penyidikan itu hanya boleh dilakukan oleh Jaksa Agung misalnya. Nah, sambil menunggu itu hakim bisa melakukan itu tadi. Jadi rechtelijke pardon tadi itu. Jadi ada konsep itu sehingga hakim pun boleh memberikan skema permaafan, misalnya dengan memberikan hukuman percobaan seperti yang diterima oleh Mbok Minah itu tadi. Nah, Mbok Minah itu sebetulnya satu skema bahwa kita sudah masuk pada bukan hanya kepastian hukum saja, tapi juga pada kemanfaatan hukum dan pada justice, sense of social justice. Bukan pada the certainty of the law. Itulah kita sekarang sudah mulai bergeser, Mbak, sebetulnya, walaupun sistem hukum kita itu menggunakan Eropa kontinental, ya, tapi unsur-unsur sociological jurisprudence yang dianut oleh Anglo-Saxon law itu sudah mulai kita adopsi itu semuanya. Jadi pemikirannya sudah kita mulai adopsi melalui apa? Melalui satu konsep yang disebut dengan progresivitas hukum. Jadi hukum itu harus progresif gitu. Melihat apa? Melihat perkembangan yang ada di masyarakat. Manusia ini berubah semuanya. Kebutuhan tentang hukumnya juga berubah. Jadi hukumnya juga harus berubah. Masalahnya sekarang ketika manusia berubah, kebutuhan tentang hukum berubah, aturan-aturan ini sulit sekali untuk dirubah, lama. KUHP itu kita menggunakan hukum kunonya Belanda, Mbak. Bahkan para peneliti Belanda itu, ya, ahli-ahli hukum Belanda itu, kalau mau belajar tentang hukum kuno Belanda itu di Indonesia. Kenapa? Karena kita melalui asas konkordansi itu menggunakan hukum Belanda dan tidak pernah direvisi sampai dengan hari ini. Nah, ini baru kita masuk lah, mudah-mudahan nanti nggak terlalu lama lah revisi KUHP. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Kajari. Kita akan membuka kesempatan terlebih dahulu kepada pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami. Silakan di 072176249194 ataupun di 0811722127. Tema kita hari ini mengenai mekanisme penerapan restorasi justice. Silakan di 072176249194 ataupun di 0811722127. Baik, kita ke Pak Kajari kembali. Pak Kajari, jika kita lihat di lingkup kita di Provinsi Lampung ataupun di Kota Bandar Lampung, sudah seperti apa maksudnya penerapan restorasi justice ini sendiri di hukum peradilan kita? Ya, untuk di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, ya, kita sebetulnya sudah 8 perkara yang kita ajukan restoratif justice, tapi yang sudah disetujui 6. 2 perkara itu yang saya sebutkan, salah satunya tadi itu curi kotak amal tadi tidak disetujui. Kemudian walaupun mereka sudah sama-sama dari pihak masjid juga, dari pihak pengurus masjid juga sudah memaafkan, tapi ada pertimbangan lain yang subjektif sifatnya karena ini menyangkut masalah keagamaan dan yang dicuri lagi kotak amal lagi kan, ya. Mungkin pertimbangan pimpinan udah nggak usah ini, nanti dibantu di dalam tuntutan mungkin yang hal-hal yang
bisa meringankan. Kemudian yang kedua yang tidak disetujui antara lain kecelakaan lalu lintas. Kemudian walaupun mereka sudah damai, tetapi mungkin lebih banyak ininya karena memang korbannya banyak, itu tidak setuju juga. Kemudian yang disetujui mungkin ada kasus penganiayaan, mungkin kakak ipar dengan adik iparnya berantem, sama-sama saling ngadu misalnya. Kemudian ada kasus juga pencurian, ada kasus juga mengenai penganiayaan dengan 351 penganiayaan ringan. Jadi mereka saling berantem, kemudian ada yang pencurian tadi itu mengenai bahkan begini, ada yang penggelapan juga, Mbak. Penggelapannya ceritanya begini, mantan supirnya itu melarikan mobilnya owner majikan. Ya majikannya. Tapi setelah terjadi kasus, dia ini sebetulnya sudah mengidap penyakit yang kronis ya. Akhirnya si majikan juga memaafkan, bahkan dibiayai. Nah itu disitulah sebetulnya yang saya sebutkan tadi, pemulihan keadaan semula itu. Disaksikan oleh tokoh masyarakat. Tadi Pak Agus sudah bilang, saya sependapat bahwa memang tujuan restoratif justice ini kan pertama itu tadi itu ultimum remedium pidana itu. Kemudian kita juga artinya melindungi kepentingan korban ya. Itu yang utama, melindungi kepentingan korban di samping memperhatikan kepentingan si pelaku juga. Kan itu. Jadi sudah 8 Mbak, yang sudah disetujui adalah 5 untuk wilayah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung aja khususnya. Kalau di seluruh Indonesia sih sebetulnya sudah lebih dari 1.000 kasus ya. Karena memang tiap hari itu berproses dan ini mendapat tanggapan yang sungguh luar biasa dari masyarakat. Dan ini pesan Pak Jaksa Agung sendiri, ke depan itu kejaksaan itu harus tajam ke atas, tumpul ke bawah. Jadi lebih humanis ya. Jadi harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Kemudian yang kasus-kasus yang melibatkan artinya seperti korupsi atau apa, kita harus lebih keras ke sana, harus lebih tajam ke sana. Jadi itu yang pesan daripada Pak Jaksa Agung tentunya. Dan dengan diterapkannya restoratif justice ini, alhamdulillah sekarang itu tingkat berdasarkan survei terakhir Pak ini Dr. Asep. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan itu meningkat. Bahkan ya untuk saat ini alhamdulillah sudah di atas penegak hukum lainnya. Nah, kita harapkan ini tugas kami mempertahankan itu apa yang telah diberikan oleh masyarakat itu, dan kita harus lebih saya terima kasih ini diundang oleh TPRI untuk menjelaskan ini supaya masyarakat juga tahu bahwa restoratif justice itu apa sih yang ada di kejaksaan itu, apa damai-damai gitu aja, apa semua perkara bisa didamaikan. Kan dengan adanya seperti oh iya ya, kalau memang kita ini memenuhi syarat, datanglah. Nah ada satu lagi yang perlu saya sampaikan Mbak. Jadi Jaksa Agung juga sudah memperluas kebijakan restoratif justice itu dengan membentuk rumah restoratif justice. Ya. Rumah restoratif justice itu pertama kali di Bandar Lampung itu kita bentuk di rumah adat di Olok Gading. Ya. Nah rumah itu bisa digunakan untuk mufakat, untuk menyelesaikan. Jadi konsepnya gini, dulu itu kalau perkara-perkara itu misalnya curi, dipanggil nih yang nyuri, kemudian dipanggil sama kepala desanya, kamu udah ngaku salah, iya maaf. Nah itulah konsep-konsep seperti itu. Nah kemudian juga bisa bisa kita jadikan tempat diskusi atau pelayanan hukum kita gratis kan di rumah itu. Nah untuk rumah restoratif justice kita kerjasama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung tentunya nanti sedang berproses Mbak, setiap kecamatan, bahkan target kita saya dengan Bu Wali Kota akan membentuk ke seluruh kelurahan. Jadi seluruh kelurahan adanya di kantor kelurahan nanti di situ ada rumah restoratif justice. Disitulah jadi damainya itu nanti mereka kalau damai kita yang datang kelurahan, jadi nggak datang ke tempat kita. Ya, kalau di tempat kita seolah-olah kita yang suruh damai mereka kan. Nah kalau di sana udah kita sebagai fasilitator kita mendengar saja, kemudian
mendapat tanggapan respon yang positif nggak dari masyarakat. Kalau kita perhatikan juga itu salah satunya, ya. Seperti itu, Mbak. Pak Kajari, jadi sekali lagi kita ingin lebih menekankan kepada masyarakat, sebenarnya pada tahapan mana atau alur mana, mekanisme mana yang bisa kita ajukan untuk restoratif justice ini sendiri? Apakah bisa terdakwa ataupun tersangka ini mengajukan seperti itu? Bisa. Jadi gini ya, jadi perkara ini sebetulnya tetap perkara, bukan dihentikan itu. Jadi maksudnya bukan bahwa jadi, tidak dilanjutkan ataupun tidak diberikan hukuman seperti itu. Ya? Hanya tidak diberikan, tidak dituntut melalui pengadilan, tetapi dengan adanya mereka saling damai, kemudian mereka kumpul, kemudian merasa kepentingannya masing-masing si korban dengan pelaku sudah pulih seperti keadaan semula, dengan ikhlas tentunya. Jadi itulah hukumannya sebetulnya, tapi bagi si tersangka atau terdakwa itu. Jadi dia tetap walaupun belum menyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan, dia tetap harus mengakui bahwa perbuatannya itu salah gitu kan. Karena berdasarkan penelitian berkas perkara kita, jadi perkara ini dinyatakan kalau kita bawa pengadilan pasti terbukti, Mbak. Contoh ya, saya dari awal tadi udah saya katakan bahwa kasus Nenek Minah. Nenek Minah ini kan begini, kalau nggak dilanjutkan, penyidik, penuntut umum takut diperadilan oleh pihak-pihak yang kepentingan. Karena hukumnya itu mengatakan bahwa ini layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Tapi kan masyarakat bilang, kok udah begitu ya, kok nggak kasihan, umurnya sekian tahun tetap aja di ini. Latar belakang tapi hukum, seperti yang dibilang Pak Dr. Agus tadi itu, bahwa kan prinsip kepastian hukum itulah yang kita jalankan dulu. Tapi sekarang enggak. Di samping kepastian hukum, kita harus perhatikan asas keadilannya juga, perhatikan kemanfaatannya juga. Nah itu yang kita sudah bergeser, katanya tadi itu sudah bergeser ke harus memenuhi ke 3 tujuan hukum tadi itu. Jadi ketika ada masalah perkara dari penyidik, dari polisi, diserahkan berkasnya, kita udah nyatakan lengkap dari polisi itu, kemudian diserahkan tanggung jawab tersangka dengan barang buktinya ke kita. Disitulah kewenangan kita, apakah kita akan melanjutkan ke pengadilan atau kita damaikan di sini aja. Nah, sifatnya damai itu kita sebagai fasilitator, bukan kita yang ngajak-ngajak damai. Enggak, ini loh gimana, coba dipikirkan lagi kalaupun kalian ini. Ada juga bisa juga datang dari pihak-pihak, misalnya dari korbannya, udahlah Pak Jaksa itu nggak usah dituntut aja, wong kami sudah damai. Asal memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi tentunya. Jadi walaupun mereka damai juga, kalau memang ini perkara narkotika misalnya, yang saat ini belum masih berproses ya Mbak ya. Perkara narkotika juga sebetulnya sudah ada edaran Jaksa Agung itu, surat Jaksa Agung, tetapi ini belum harus selektif betul kita terapkan. Jangan sampai kita salah menerapkan. Misalnya kita restoratif justice, tapi ternyata dia dalam lingkaran pemakai yang memang pemakai, tapi tidak, kalau misalnya dia terjebak lalu memakai. Nah kriteria itu memang harus selektif kita terapkan. Nah kita akan mengarah ke sana di samping pasal-pasal yang ada dalam KUHP tadi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kajari. Kita ke Pak Dr. Agus. Kemudian Pak, sejauh mana seharusnya masyarakat ini mengetahui ya mengenai kondisi penerapan hukum yang terjadi? Kita kadang-kadang kita kan takutkan bahwa masyarakatnya terlalu reaktif dengan kondisi yang ada seperti itu, sehingga tetap berpikir ataupun adanya distrust terhadap penegak hukum kita. Padahal kita lihat luar biasa, seharusnya kita memberikan apresiasi dengan adanya kondisi yang ada saat ini. Silakan Pak Agus. Ya, restoratif justice ini kan new kind of paradigm ya, new kind paradigm of social and law enforcement gitu. Jadi dalam sistem hukum itu kan ada 3 yang berperan gitu. Yang pertama adalah legal structure. Legal structure itu adalah struktur penegak hukum, mulai dari aparat kepolisian, kejaksaan, hakim, termasuk juga para advokat. Itu juga harus berpikir secara progresif. Bahwasanya hukum itu adalah untuk keadilan, bukan hukum untuk hukum. Manusia itu membutuhkan hukum untuk membuat manusia itu lebih teratur, bukan untuk dihukum dengan hukum. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua ada legal substance. Legal substance itu adalah substansi hukumnya.
Nah, sementara ini memang secara legal formal restoratif justice ini belum masuk di dalam hukum positif kita, belum masuk di dalam hukum pidana, kitab undang-undang hukum pidana. Tetapi ternyata yang ketiga ini, yang kedua tadi legal, yang pertama legal structure tadi, ternyata Pak Jaksa Agung itu sudah mengeluarkan peraturan Jaksa Agung terkait dengan restoratif justice. Nah, itu berarti struktur hukum terutama di kejaksaan itu sudah mulai melihat ini penting. Nah, terakhir adalah legal culture. Nah, legal culture ini terkait dengan bagaimana budaya masyarakat terhadap hukum yang diterapkan. Nah, apakah masyarakat ini sebaiknya tahu atau bagaimana menghadapi restoratif justice? Menurut saya memang karena ini sangat terkait dengan kepentingan para pelaku dan para korban, maka masyarakat itu harus mengetahui lebih dalam terkait dengan restoratif justice. Apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan membuat rumah restoratif justice itu, maka itu merupakan sebuah langkah maju dan perlu kita apresiasi. Tinggal bagaimana masyarakat yang memiliki problematika hukum itu menggunakan fasilitas itu. Dan ini sebuah wahana yang baik sebetulnya kita mensosialisasikan kepada masyarakat Bandar Lampung bahwa ada sebuah wahana, ada sebuah sarana yang disiapkan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk melakukan mediasi ya terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan hukum. Kalau misalnya bisa diselesaikan di dalam di dalam mediasi itu, maka walaupun sampai nanti di persidangan, maka apa yang sudah dilakukan oleh mediasi yang sudah dilakukan itu bisa menjadi pertimbangan oleh hakim untuk meringankan gitu. Kalau misalnya sudah ada unsur pemaaf lah misalnya, kan pelaku korban tuh pasti kan kesal, marah ketika sudah dizolimi misalnya oleh pelaku. Maka pelaku itu kemudian memohon maaf dengan memberikan berbagai kompensasi lah misalnya itu, sehingga hakim itu melihat bahwa sudah ada itikat dari pelaku untuk memohon maaf gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara bagaimana kita melakukan restoratif justice di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya pikir Kejaksaan Negeri Bandar Lampung harus terus tuh melakukan sosialisasi, melakukan promosi terhadap wahana yang sudah dibuat, supaya itu bukan menjadi monumen saja begitu, tidak menjadi tempat yang kemudian tidak digunakan gitu, tapi bisa digunakan oleh masyarakat untuk memediasikan persoalan hukumnya, yang juga dilakukan supervisinya atau pendampingannya oleh kejaksaan. Nah, ini sangat baik sekali, Mbak. Saya pikir tinggal apakah Kejaksaan Bandar Lampung bisa untuk mensosialisasikan. Nah, salah satunya mungkin melalui media sosial bisa digunakan, menggunakan wahana-wahana seperti Facebook-nya atau YouTube-nya atau Twitter-nya dan sebagainya untuk mensosialisasikan pada masyarakat. Kita sudah punya wahana ini dan silahkan digunakan untuk masalah-masalah hukum yang masuk kriteria tadi itu. Kalau yang di luar kriteria jangan pakai wahana itu, nanti dikira apa bahasanya itu tidak diproses lagi begitu kan. Seperti yang Pak Jaksa Pak Kajari bilang tadi, proses hukumnya tetap berjalan gitu, tapi ada unsur pemaaf sehingga bisa meringankan hukuman karena menggunakan skema restoratif justice ini. Nah, saya kira seperti itu. Oke, Jadi baik. ada tambahan, Mbak. Baik, Jadi, silahkan Pak. ketika saya masuk di sini bulan Maret ya, seminggu kemudian saya koordinasi dengan pemerintah kota, Bandar Lampung, kemudian bentuklah rumah restoratif yang pertama kita bentuk, yang rumah yang di Lok Gading itu, kebetulan rumah adat. Jadi waktu itu saya juga sempat berpikir bahwa ketika Pangeran Dalom yang punya rumah
yang tokoh adat di sana mengatakan, Pak Kajari, tolong nanti dijelaskan pada waktu pembukaan itu apa aja yang masuk kriteria restoratif justice. Jangan sampai Semuanya semua orang nanti ini katanya datang ke saya minta didamaikan katanya. Nanti orang yang misalnya baru ketangkap narkoba datang ke sini katanya, kan ada restoratif justice segala macam. Ya nanti saya jelaskan sebenarnya inilah kriterianya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Dr. Agus bahwa memang sosialisasi itu memang harus kita lakukan secara terus-menerus. Salah satunya seperti bentuk-bentuk kegiatan seperti ini, dan kita akan terus melakukan bahwa ini loh ada rumah kita yang kita bentuk bekerjasama dengan pemerintah kota tentunya, Kota Bandar Lampung, bahwa ini gunakan loh rumah ini untuk menyelesaikan permasalahan apa aja yang menyangkut masalah hukum. Ada juga kita nanti akan di rumah-rumah itu walaupun nggak piket setiap hari, tetapi kita on call, sepertinya kita akan datangi ketika memang di sana masyarakat butuh pemahaman tentang hukum tentunya. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Kajari, jika kita lihat, kita juga mengenal bahwa Indonesia ini kental akan adanya hukum adat seperti itu ya, tidak terkecuali di Provinsi Lampung pada daerah ataupun wilayah tertentu, mungkin juga di Bandar Lampung ya, sehingga Pak Kajari dan juga dengan kolaborasi dengan pemerintah Kota Bandar Lampung akhirnya juga melibatkan untuk tokoh adat yang ada di sekitar. Ya tadi gini, tadi udah saya sampaikan bahwa jadi penyelesaian restoratif justice itu adalah penyelesaian perkara ya yang melibatkan pelakunya, korbannya, kemudian pihak-pihak lain yang terkait. Pihak-pihak yang lain yang terkait ini termasuk tokoh adat ini. Apakah di sana ada hukum adat? Jadi inilah bentuk kearifan lokal. Jadi kejaksaan sebetulnya sudah melihat bahwa dalam penerapan hukum itu kita harus melihat kearifan lokal juga di situ. Apa itu kearifan lokal yang ada? Salah satunya hukum adat yang ada di situ. Nah, karena memang ini menyangkut hukum adat dikaitkan dengan hukum positif tentunya. Jadi kalau memang ada suatu katakanlah masalah yang memang misalnya karena penyidiknya secara hukum positifnya adalah penyidik Polri misalnya, kemudian ketika kewenangan kita pada waktu kita nyatakan lengkap berkas itu, kita bisa selesaikan dan ada di tengah-tengah situ tokoh adat atau apa yang bisa menyelesaikan itu, asal ketentuannya memenuhi kriteria itu kita bisa selesaikan secara adat. Oke. Pak Kajari, kita akan menyapa terlebih dahulu penelpon yang sudah hadir bersama kita di sini. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, dengan siapa ini, di mana Ibu? Ini di Karangkucu. Dengan Ibu siapa? Ibu Uruslia dari Karangkucu. Oke, silakan. Iya, salam kenal Ibu. Ya. Saya tahu nomor ini dari televisi. Ya, silahkan. Hari ini kita membahas mengenai penerapan restorasi justice. Silakan Ibu. Ini benar dari Tapis Minayu. Baik. Sepertinya ini masih terkoneksi. Silahkan kembali, kami undang Anda di 072176249194 ataupun di 0811722127 masih akan kita bahas. Hari ini kita membahas mengenai mekanisme penerapan restorasi justice. Silahkan kembali di 072176249194 ataupun Anda juga bisa memberikan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811722127. Baiklah, kita ke Pak Kajari kembali. Pak Kajari, jadi memang begitu pentingnya mengenai informasi, kita akan share secara masif seperti itu, tidak hanya melalui publikasi, melalui dengan kaitannya televisi lokal seperti ini, tapi juga kita juga tentunya ingin memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana kita bisa mengetahui informasi mengenai misalnya restorasi justice dan sebagainya, mungkin laman resmi yang dibagikan oleh Kajari Bandar Lampung. Silahkan. Supaya ini hoax, biasanya dapat informasi nih broadcastnya luar biasa kan, tapi nggak tahu ini sebenarnya source-nya resmi, valid atau enggak. Iya, jadi terima kasih. Kita juga sekarang itu kan begini, kejaksaan itu sudah mengarah ke digitalisasi. Jadi semuanya itu sesuai dengan amanat Pak Jaksa Agung juga selalu menekankan bahwa
publikasikan, kemudian informasikan kinerja ataupun program-program kita ke masyarakat. Nah, kita khususnya di Kejari Bandar Lampung mencoba menggunakan semua media sosial ya, di Instagram kita juga kemudian website kita juga, walaupun belum begitu lengkap, kita akan coba lengkapi, tapi bisa jalur komunikasi. Kemudian ada kita juga bikin hotline pengaduan, kemudian konsultasi juga sama, pelayanan hukum gratis kita juga buka. Nah, memang selama ini kita baru taruh banner, kemudian spanduk kan ya, iya seperti itu. Nah, bahkan kita pada kesempatan yang baik ini juga kita minta TPRI selalu ini, Mbak. Bahkan kita akan coba ke semua media lah, semua media kita akan coba kerjasama, apa yang harus kita lakukan, kewajiban kita apa, yang penting tersampaikan dengan baik informasi ini. Dan kita juga, jadi gini, yang perlu saya sampaikan juga, kejaksaan itu kan nggak seperti yang dulu lagi. Kalau dulu itu orang datang ke kantor kejaksaan itu ya, Pak Dr. Agus, jadi kesannya itu bermasalah. Benar. Tetapi sekarang itu enggak lah, datang ke kejaksaan, masalah apapun juga kita Boleh konsultasi seperti itu, Pak konsultasi Gajari? dan gratis. Apalagi masalah hukum, karena memang ada pelayanan hukum gratis bagi masyarakat tentunya. Hanya memang kita dengan keterbatasan personil, kemudian wilayah, jangkauan wilayah yang luas atau apa, kita memang tidak semua ini. Tapi kalau datang, kita layani insya Allah. Apalagi kita sedang mencanangkan ya reformasi birokrasi, terutama pelayanan publik, kita terus berbenah, Mbak. Terus berbenah di kantor kejaksaan di Bandar Lampung, supaya masyarakat nyaman, terlayani dengan baik, kemudian apa yang menjadi ininya, khususnya pencari keadilan tentunya, dia merasa benar-benar sudah mendapatkan keadilan yang hakiki, yang menurut dia mungkin adil dan bagi semua pihak tentunya, seperti itu, Mbak. Baik, seperti itu ya. Jadi bisa dikunjungi, nanti langsung searching aja, ataupun kalau misalnya di Instagram ya. Ini Instagram tidak bisa dipungkiri, ini pasti kita ini punya satu gadget, bahkan bisa lebih dari satu gadget ya. Di satu gadget itu pasti ada media sosialnya, websitenya, YouTube-nya. Silahkan nanti di subscribe mungkin ya, Pak ya. Baik, kita ke Pak Agus kembali. Pak Agus, bahwa mengenai kondisi yang ada, seharusnya masyarakat ini tidak lagi distrust seperti itu ya, dengan kondisi hukum yang ada seperti itu. Tingkat humanisme yang lebih diprioritaskan, lebih ditekankan lagi tentunya oleh salah satunya Kejaksaan Tinggi seperti itu, yang juga tentunya ini merupakan amanah dari pimpinan kita seperti itu. Nah, seharusnya seperti apa ya masyarakat, bahwa jangan termakan mengenai hoax, kondisi yang ada, bahwa masih menganggap ini hukum ini tidak tajam, tidak hanya berpihak kepada yang memiliki kekuasaan, kepentingan dan lain sebagainya. Ya, ada satu konsep hukum ya, yang disebut dengan hukum progresif ya, yang dimana hukum progresif ini menempatkan manusia itu sebagai manusia di mata hukum. Jadi manusia itu, karena hukum itu dibuat untuk manusia, maka hukum itu juga harus memanusiakan manusia. Nah, itu dimulai dari mana? Memanusiakan manusia dalam hukum itu harus dimulai dari penyusunan rancangan pembentukan hukum. Jadi hukum positif kita itu harus menempatkan manusia itu atau orang Indonesia itu sebagai bukan saja hanya objek hukum gitu, tapi juga sebagai pengguna hukum gitu. Jadi law users gitu. Kita sebagai pengguna hukum. Nah, sehingga ketika hukum itu diterapkan kepada manusia Indonesia, maka hukum itu juga memanusiakan manusia. Nah, progresivitas hukum ini juga bukan hanya terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, tapi juga penerapan hukumnya yang dilakukan oleh para penegak hukum. Polisinya sebagai penyidik, dia juga harus progresif gitu. Kemudian jaksanya sebagai penuntut umum, dan sebetulnya jaksa ini ada dua fungsi nih, bukan hanya sebagai penuntut umum tapi juga pengacara negara. Nah, ini juga harus bersikap lebih progresif lagi kepada masyarakat. Terakhir juga hakimnya gitu, hakimnya juga harus lebih progresif dengan menemukan hukumnya sendiri. Nah, itu. Jadi hakim itu tidak hanya menghukum tersangka atau terdakwa itu berdasarkan aturan-aturan, tapi berdasarkan keyakinannya.
keyakinan hakim itu jauh lebih penting daripada apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Apa yang tertulis dalam kitab undang-undang hukum pidana jauh lebih penting. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan oleh para penegak hukum, terutama oleh hakim. Nah, hakim itu harus lebih memanusiakan terdakwa itu, tapi juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan para orang-orang yang berperkara, termasuk juga korban. Jadi mindsetnya bukan hanya kepada tersangka, tapi juga kepada korban. Korban ini harus diperhatikan. Kita kadang-kadang lupa sama korban itu. Bagaimana kita harus merestorasi mentalnya, merestorasi pendapatannya, keuangannya dan sebagainya itu. Apalagi di kasus-kasus tadi yang sudah saya sampaikan. Saya pikir itu, Mbak. Jadi semestinya kita sebagai masyarakat Indonesia ini haruslah percaya ya mengenai penegakan hukum yang tentunya akan diberikan dengan seadil-adilnya tanpa membedakan apapun. Kalau Silakan, Pak Kajari. tadi itu yang disampaikan Pak Dr. Agus tadi itu ada quote dari Jaksa Agung, pesan Jaksa Agung bahwa ini kepada kami di jasa-jasa ini bahwa keadilan itu kan nggak ada di dalam buku sebetulnya. Ya betul. Keadilan Adil. itu ada dalam hati nurani kalian. Oh. Nah, dasar itulah yang sebetulnya kita artinya implementasikan bahwa oh iya, ketika kita akan mencapai keadilan itu kita sebagai penegak hukum harus menerapkan bagaimana tetap ultimum remedium itu kita laksanakan, tetapi bukan sebagai pembalasan, artinya melindungi harkat dan martabat itu. Dan gini, konsep restoratif justice itu tetap harus mementingkan perlindungan terhadap si korban, Mbak. Baru kita perhatikan kepentingan si pelaku-pelaku juga. Jadi kalau kita udah tidak asing lagi tadi pesan Jaksa Agung itu bahwa ini keadilan itu bukan hanya dalam KUHP, dalam buku itu KUHP aja sekian tahun segala macam, cuman ada dalam hati nurani, tanya Mak, di hati nurani kalian berapa sih sebetulnya. Kemudian masyarakat itu seperti apa sih? Nah, itulah keadilan yang hakiki sebetulnya. Dan beliau juga memesankan ke depan ini kejaksaan itu tadi Mbak, dan insya Allah kita akan laksanakan perintah beliau itu Pak Jaksa Agung bahwa kita ini harus peka loh ke bawah itu. Jadi hukum itu harus tajam ke atas tadi, tapi tumpul ke bawah. Itu artinya apa? Bahwa kita harus memperhatikan ya masyarakat mencari keadilan di kalangan yang bawah inilah. Baik, terima kasih Pak Kajari. Silakan Pak Agus, kita sampai di penghujung acara, kita closing statement ya untuk dialog kita hari ini. Ya, restoratif justice ini memang paradigma baru penerapan hukum modern di Indonesia. Ini sebetulnya masih sangat baru sekali. Dan kejaksaan itu sudah memulai satu langkah baru yang harus kita apresiasi dengan mengeluarkan peraturan Jaksa Agung terkait dengan pelaksanaan restoratif justice. Plus lagi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sudah dilakukan atau pembentukan wahana sebagai tempat di mana para berperkara itu bisa menggunakannya sebagai tempat mediasi. Nah, yang harus kita ingat ada dua unsur terkait dengan restoratif justice itu. Yang pertama adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini harus mengetahui bahwa mereka punya hak untuk direstorasi ya terkait dengan pemulihan keadilan. Apakah dia sebagai korban ataukah dia sebagai pelaku? Nah, tentunya ini terkait dengan kriteria-kriteria yang bisa digunakan dalam pelaksanaan restoratif justice. Masyarakat itu harus tahu bahwasanya tidak semua tindak pidana itu harus dikurung. Tidak semua tindak pidana itu harus masuk penjara gitu. Kalau misalnya semua tindak pidana itu harus dikurung, harus dipenjara, maka beban negara akan sangat luar biasa. Nah, unsur kedua adalah legal structure, yaitu para pejabat atau para penegak hukum. Ada 4 unsur penegak hukum itu. Yang pertama itu aparat kepolisian. Nah, aparat kepolisian juga dalam menerapkan hukum gitu, dalam menerapkan pasal pada saat penyidikan itu juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan itu. Jangan sampai nanti
karena niatnya hanya untuk menghukum para pelaku itu seberat-beratnya, tapi lupa dengan kepentingan korban. Yang kedua, kejaksaan, ya, kejaksaan. Walaupun jaksa agung punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau melanjutkan penyidikan, maka ya penghentian gitu, maka penuntutan, maka harus dilihat apakah semuanya juga berimbas pada kepentingan dua pihak tadi itu. Hakim demikian juga, responding, menemukan hukumnya sendiri, bahwa keadilan itu bukan apa yang ada di dalam kitab undang-undang. Seseorang dianggap bersalah itu bukan karena dia melanggar pasar, tapi dia melanggar sense of social justice. Karena dia melanggar rasa keadilan masyarakat, bukan melanggar aturan saja begitu. Itulah kenapa hakim itu harus bisa memutuskan perkara sesuai dengan keyakinannya, bukan berdasarkan pada apa yang dia baca di dalam kitab undang-undang hukum pidana begitu. Terakhir, para pengacara. Nah, ini yang kita lupa nih, bahwasanya ada satu komponen lain sebagai penegak hukum, yaitu para advokat. Para advokat itu sangat berperan dalam perkara. Dia bisa bisa menyebabkan seseorang itu bebas dalam perkaranya atau bahkan dihukum lebih berat begitu. Nah, itu juga harus mengerti. Nah, saya pikir dua pihak ini, dua komponen ini, masyarakat dan para penegak hukum ini memang harus sama-sama memahami tentang bagaimana cara menerapkan restoratif justice itu di tengah-tengah masyarakat terhadap kasus-kasus tertentu. Saya pikir itu, Mbak. Terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Kajari. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kejaksaan itu sebagai pemegang azas dominis litis, sebagaimana dimaksud pasal 140 ayat 2 KUHP, bisa menghentikan perkara antara lain dengan demi hukum. Nah, salah satu caranya adalah yaitu menghentikan penuntutan dengan keadilan restoratif justice ini. Nah, sekarang sudah ada di kejaksaan itu ada peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian restoratif justice itu, di mana ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat yang mempunyai masalah-masalah hukum, tentunya dengan kriteria-kriteria yang sudah kita bahas tadi, bisa mengajukan penghentian penuntutan atau penyelesaian perkara melalui restoratif justice ini. Jadi tidak harus ke pengadilan, tapi cukup diselesaikan secara musyawarah, mufakat, baik dengan syarat ataupun tidak syarat dalam hal pemulihan keadaan semulanya. Jadi ini kita sangat mengharapkan, artinya masyarakat memahami ini sehingga ini bisa digunakan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kita harapkan ini hal seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sepenuhnya. Jadi silakan datang konsultasi ke kantor kejaksaan, tentunya Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Kalau ada masalah-masalah hukum ini tentunya nanti ada jaksa yang menangani perkara tersebut mempertimbangkan apakah ini layak atau tidak diselesaikan secara restoratif justice tentunya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kajari Bandar Lampung, Bapak Helmi SHMH, juga terima kasih Bapak Dr. Agus M. Septiana SIPMH selaku pengamat hukum. Terima kasih atas diskusinya sore hari ini. Pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita dalam sudut pandang hari ini. Restoratif justice adalah upaya pemerintah tentunya dalam hal penegakan hukum di Republik Indonesia untuk dapat memberikan penegakan hukum yang seadil-adilnya kepada masyarakat. Karena tentunya penegakan hukum di negara ini tidak hanya bisa kita andalkan atau hanya tanggung jawab kepada pemerintah semata. Namun jauh lebih penting dari itu adalah kesadaran kolektif kita sebagai masyarakat Indonesia untuk dapat taat terhadap hukum di negara tercinta Indonesia. Saya Isura, sampai berjumpa pada sudut pandang berikutnya. Setelah ini Anda akan mendapatkan informasi teraktual yang kami rangkum dalam Lampung hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.